pembelajaran Ibu di kelas? Observasi boleh untuk pelajaran matematika ya? Oh iya. Boleh. Sebelum itu, kira-kira apa yang menjadi tujuan observasi nanti di kelas? Untuk tujuan observasi nanti tentunya untuk mendapatkan data tentang segala sesuatu yang terjadi dari proses KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Untuk dari data tersebut, setelah itu data tersebut menjadi dasar dan upaya dalam pembinaan dan pengembangan terhadap profesional gitu. Selanjutnya, area pengembangan yang ingin dikembangkan itu apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai untuk area pengembangannya pertama strategi pembelajaran tentunya yang berpusat pada murid atau siswa. Kemudian yang kedua untuk pengelolaan kelas yang agar tercipta bagaimana kelas itu terciptanya suasana yang menyenangkan bagi siswa itu sendiri tentunya. Strategi apa yang akan dipersiapkan? Untuk strategi ini tentunya seorang guru harus menyiapkan perangkat dalam hal ini silabus, kemudian menelaah silabus itu seperti apa, kemudian menyusun RPP, dan yang terakhir menyusun apa metode-metode yang akan kita lakukan pada setiap kegiatan belajar mengajar yang sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan ke siswa tentunya. Kapan bisa kita lakukan observasi? Untuk observasi itu waktunya untuk jadwal pelajaran ada hari Selasa dan Kamis. Insya Allah bisa di hari itu, tinggal Ibu Selvi pilih di tanggal berapa. Bisa hari Selasa depan saja ya? Hari Selasa depan boleh, insya Allah bisa. Tanggal 25 Oktober. Tanggal 25 Oktober. Itu baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, Terima kasih Bu Selvi ya, sampai jumpa. Titik B 5,5 artinya absisnya bernilai 5 dan ordinatnya 5. Sekarang yang ditanyakan, berapa jarak antara kedua titik tersebut? Yang pertama kita lakukan adalah apa yang kita ketahui. Oke, ini titik A 2, 1, kemudian titik B 5. Oke, untuk titik A ini X1, ini Y1. Untuk titik B ini X2, ini Y2. Untuk lebih jelasnya kita tulis di bagian bawah, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 5. Setelah diketahui semuanya, kita masuk ke rumus. Apa yang kita akan lakukan, yaitu menghitung jarak A ke B. Kita gunakan rumus B sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Angka ini sudah diketahui pada soal, tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. X2 berapa nilainya? 5. Oke,
Titik yang angkat tangan ya yang bisa jawab. Titik yang terletak pada kuadran 4 titik apa? Riri? Titik? Titik? Oke, tepuk tangan untuk Riri. Berarti titik E berada pada kuadran 4. Kenapa kuadran 4? Karena aksisnya bernilai positif dan ordinatnya bernilai negatif. Yang lain bisa ya? Oke, soal terakhir. Titik yang berjarak 3 satuan di atas sumbu X dan berjarak 5 satuan di kanan sumbu Y terletak pada titik apa? 3 satuan dari di atas sumbu X. Betul, kali ini kita bertemu. Silakan duduk dulu semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Kenapa ini? Oke, perhatikan semuanya. Kali ini pertemuannya sampai di sini. Pesannya Ibu, tolong mempelajari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Latihan terus di rumah. Kuncinya untuk bisa latihan terus. Buat soal dan jawab sendiri boleh. Latihan di rumah untuk menjawab soal-soal atau pelajaran yang terkait dengan yang Ibu jelaskan tadi di awal. Karena kita bulan depan sudah mau ujian semester, ya. Jangan cuma banyak bermain. Jadi apa yang saya pastikan sudah kalian terima dan yang terutama harus dicatat. Jangan tidak dicatat. Bagaimana mau belajar kalau catatannya tidak lengkap? Oke, bisa? Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di hari Selasa atau Senin? Hari Senin, jadi hari ini Ibu tidak kasih PR. Ibu harap pertemuan di awal Ibu langsung kasih kuis. Jadi belajar memang materi yang Ibu sudah ajarkan hari ini. Oke, cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wilda. Apa kabar? Alhamdulillah. Begini Bu, berdasarkan observasi yang sudah dilakukan tadi di kelas, ada beberapa catatan yang saya perhatikan. Yang pertama bahwa dalam pembelajaran tadi, proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu pada awal kegiatan pembelajaran itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu juga menanyakan kaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Ibu memberikan persepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka sehingga siswa itu bisa berpikir dan menyampaikan jawaban berdasarkan pemahaman mereka. Kemudian Ibu memberikan kesempatan kepada siswa menjawab pertanyaan tanpa membedakan jenis kelamin, agama maupun suku. Yang berikut, Ibu sudah menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Seperti itu menurut pengamatan saya tadi. Selanjutnya pada kegiatan percakapan pasca observasi kelas ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Perasaannya tentunya senang karena menurut saya tadi pembelajarannya itu lumayan aktif karena ada tanya jawab yang memang direspon oleh siswa dan siswa sendiri bisa aktif. Menurut saya mereka bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan pada materi lalu, sehingga materi yang ditanyakan itu mereka bisa tangkap dan bisa mereka ulang kembali. Jadi tentunya sebagai seorang guru merasa senang sekali karena materi yang kita sampaikan ke siswa itu memang betul-betul mereka terima dengan baik.
berarti Ibu merasa senang dengan tanggapan siswa sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian dari strategi atau metode pembelajaran Ibu tadi, Ibu menggunakan strategi tanya jawab begitu ya. Kemudian bagaimana Ibu mendapatkan penilaian dari hasil pembelajaran tadi? Oke. Kalau saya sendiri untuk penilaian ke siswa itu saya ada beberapa jenis yang saya ambil untuk jadikan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Yang pertama saya ambil nilai pada saat di dalam kelas. Nah, tentunya pada saat saya jelaskan, kemudian saya ingin mengevaluasi apakah yang saya sampaikan tadi mereka sudah terima atau belum, dengan cara menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang saya sudah ajarkan tadi. Dan alhamdulillah ada beberapa siswa yang memang bisa menjawab apa yang saya tanyakan terkait apa yang sudah saya jelaskan. Jadi seperti itu cara penilaiannya. Kemudian cara penilaian yang biasa saya lakukan juga dengan cara memberikan latihan soal. Seperti awalnya saya kasih contoh soal dulu, kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa itu sudah paham atau belum, saya kasih latihan soal dengan cara dengan menggunakan durasi waktu sapa yang cepat. Misalnya saya kasih waktu 5 menit dengan mengajarkan soal misalnya 3 soal. Nah seperti itu. Jadi dari itu saya ambil nilai. Ada beberapa siswa yang benar-benar betul jawabnya yang dapat 100. Ada sebagian siswa dari 3 soal cuma dapat 2 benar, 1 salah, dan ada malah yang mungkin 1-2 orang yang memang belum tuntas. Yang dalam hal ini semua pekerjaannya masih salah. Tapi cuman dalam satu kelas itu cuma 1-2 orang yang sebagiannya itu semuanya alhamdulillah bisa menjawab latihan soal yang baik. Itu kalau dari segi kognitif. Ya. Kalau dari keterampilan dengan sikap, bagaimana Ibu penilaian? Kalau keterampilan sama sikap, alhamdulillah sejauh ini siswa-siswa masih bisa kita nilai dengan baik karena dari sikapnya mereka diminta untuk mengerjakan soal di depan, mereka bisa sanggupi. Kemudian biasa saya meminta mereka untuk menarik kesimpulan dan mereka juga bisa. Kemudian mereka biasanya menanyakan sesuatu yang mereka belum paham itu dengan bahasa-bahasa yang memang sopan, dan etika mereka di dalam kelas juga masih dalam batas ini wajar, karena kalau mereka mau izin atau apapun keluar ruangan mereka minta izin kepada guru. Ya, baik. Kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi tadi di kelas dalam pengelolaan kelas? Untuk kendala tadi, khusus materi tadi ya. Untuk kendala yang pertama untuk materi tadi, kendalanya yang pertama kurangnya media, dalam hal ini alat peraga. Karena kalau menurut saya, kalau kita bantu dengan menggunakan suatu media atau alat peraga itu mungkin lebih mempercepat tingkat pemahaman siswa, karena mereka tidak langsung melihat bentuknya seperti ini. Nah, jadi saya itu kendala-kendalanya. Kemudian kendala yang kedua, kurangnya buku untuk siswa. Dalam hal ini saya menggunakan waktu untuk menulis lagi di papan, otomatis menggunakan durasi yang begitu banyak kalau menurut saya, karena masih menulis di papan tulis dan itu menggunakan waktu yang cukup banyak, sehingga kalau kendala-kendalanya itu ada 2 poin itu dalam materi tadi. Saya butuh kurangnya media, karena saya harus cuma menjelaskan seperti ini, titik koordinatnya, bidang praktisnya seperti ini. Kalau ada gambar, ada bentuk visualnya mungkin lebih mereka pahami. Berarti ada 2 poin penting ya, terkendala kesediaan alat dan media, buku dengan waktu. Ya, waktu. Dengan adanya tadi saya menulis di papan, mungkin durasi waktunya lebih tersita di situ. Kalau kita menggunakan suatu gambar yang mereka lihat, mungkin itu bisa lebih mempermudah mereka memahami, dan menurut saya lebih menarik siswa untuk lebih
keinginan mereka untuk belajar itu karena mereka melihat suatu gambar atau bentuk yang mereka lihat dengan apa yang saya jelaskan. Yang berikut itu terkait kendala. Kira-kira hal-hal apa yang Ibu ingin perbaiki? Atau yang Ibu butuhkan untuk menangani kendala yang Ibu hadapi ini? Bagaimana cara Ibu kira-kira? Oke, mungkin apa yang ingin saya lakukan atau yang saya butuhkan pada saat proses belajar mengajar, tentunya itu tadi pengadaan alat peraga dalam hal ini media, karena beberapa materi dalam matematika itu yang memang harus diadakannya suatu alat peraga, karena memang hampir semua materi maupun kelas 1, 2, atau 3 itu harus ada media itu untuk mempermudah kita. Terutama saya butuh itu, membutuhkan alat peraga atas media itu. Kemudian saya membutuhkan infokus karena dari pembelajaran dengan cara mengajar yang ada di layar itu seperti tadi saya bilang, mereka mungkin lebih keinginan mereka belajar, tidak membuat mereka itu lebih senang di dalam ruangan karena mereka melihat bentuk apa yang saya jelaskan itu lebih mudah mereka pahami. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyiapkan alat, media, bahkan infokus yang Ibu butuhkan di kelas? Oke, kalau untuk yang bisa membantu tentunya ada beberapa teman guru yang ada di sekolah ini. Kemungkinan saya mau minta bantuan sama Pak Iris. Kebetulan beliau bisa dalam menangani terkait teknologi seperti ini, dan itu insya Allah akan saya minta bantuan kepada beliau. Kira-kira kapan Ibu akan meminta bantuan? Untuk bantuannya rencana di pembelajaran nanti ini, setelah bab 2 ini saya mau masuk ke relasi dan fungsi, rencananya sudah harus menggunakan itu infokus. Oleh itu saya butuhnya mungkin dalam minggu-minggu ini juga untuk bantuannya beliau. Kira-kira ini kalau dari keseluruhan komponen kan, kalau guru itu kan ada 3 kompetensi toh. Nah, kalau menurut Ibu kompetensi apa saja yang Ibu perlu kembangkan atau tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran? Maksudnya yang 3 komponen itu maksudnya seperti pedagogi, pengelolaan kelas, keterampilan sosial dengan rekan guru atau siswa, kemudian kepribadian. Kalau saya mau kembangkan ke pengelolaan kelas dan pedagogi. Ya, berarti di pedagogi itu. Nah, itu bagaimana cara mengelola kelas, karena menurut saya bagaimana cara menyampaikan apa informasi yang kita sampaikan ke siswa itu bisa sampai ke siswa. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengelola kelas itu. Jadi itu yang berarti itu yang Ibu masih mau perlu kembangkan. Iya, dikembangkan lagi karena memang saya pribadi kekurangannya seperti itu, perlu dikembangkan lagi hal-hal yang memang menurut saya sangat-sangat penting dalam proses belajar mengajar itu. Salah satunya itu yang pedagogi tadi, karena itu akan mempengaruhi bagaimana nanti di hasil akhir, dalam hal ini evaluasi hasil belajar. Dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam rangka mengembangkan kompetensi pedagogi tadi kira-kira? Tentunya saya mempersiapkan bahan-bahan ajar, yang tentunya yang pertama itu materi. Saya harus buat materi itu sesingkat mungkin dan sepemahamannya mereka, dan tidak membuat suatu rangkuman materi yang tidak terlalu berbelat-belit begitu, dan harus saya buat suatu rangkuman agar mereka bisa lebih mudah memahami apa yang saya ajarkan. Jadi lebih membuat suatu rangkuman dari materi setiap yang mau saya sampaikan ke siswa, misalnya dalam minggu-minggu ini. Memang kalau sebagai guru itu sebelum masuk ke kelas kita perlu mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran. Demikian mungkin hasil dari observasi kita. Saya juga dapat banyak pembelajaran dari Ibu tadi. Ada hal-hal positif yang perlu saya contohkan dari Ibu. Nah, sekiranya
pembelajaran di kelas ini semakin hari itu semakin lebih baik. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat siang. Selamat siang.